melihat fenomena-fenomena ceramah-ceramah. Mereka ceramah, tapi itu ternyata itu menunjukkan diri mereka sendiri begitu ya. Ya, memang ini adalah sebuah apa ya, istilahnya bisa jadi kalau para eh, golongan yang tidak terlalu ta'aluk kepada ilahiyah, bahwa ini ada kebetulan gitu ya. Tetapi bagi orang-orang yang mempunyai ta'alukan jaziman billahi subhanahu wa ta'ala, bahwa ini adalah kehendak Tuhan, di mana peluru-peluru yang mereka dulu itu tujukan kepada Wali Songo dan masyarakat pribumi terkait nasab mereka dan nasab Wali Songo, itu hari ini semuanya mengarah peluru itu kepada mereka. Dulu mereka mensyaratkan kitab sezaman untuk keturunan Sunan Gunung Jati yang akan menikah dengan seorang Ba'lawiyah, kemudian dipersulit oleh Rabita Alwiyah karena diminta antara Sunan Gunung Jati dan Pangeran Pasarean harus ada kitab sezaman 3. Ketika mereka diminta kitab sezaman dari Ahmad bin Isa punya anak Ubaidillah, 1 saja mereka tidak bisa untuk memberikannya. Kemudian ketika mereka mengatakan Bahar Semit bahwa keturunan Wali Songo telah terputus 500 tahun, setelah kita uji berdasarkan ilmu nasab dan ilmu sejarah, mereka terputus 550 tahun menurut ilmu sejarah dan 651 tahun menurut ilmu nasab. Karena kitab nasab yang pertama menyebut nama Abdurrahman Segaf dan keluarga itu adalah kitab Tuhfatul Talib pada 996 Hijriah. Dihitung dari mulai wafatnya Ahmad bin Isa di 345 Hijriah, itu 651 tahun kekosongan riwayat. Nah, sedangkan di dalam ilmu nasab itu tidak bisa kita mengisbat nasab kecuali dengan kitab-kitab nasab sebelumnya. Istidlal daripada Ali Asakron di abad 9, di mana ketersambungan keluarga mereka Ba'alwi Abdurrahman Segaf itu berdasarkan kitab Tabaqat As-Suluk yang ada di 732 Hijriah di abad 8, itu berarti karena bukan kitab nasab, As-Suluk itu tidak memiliki pegangan yang kuat sebagai sumber sejarah atau sebagai sumber nasab mereka kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, nasab mereka ini adalah nasab yang sangat lemah, atau bisa dikatakan paling lemah dari seluruh para keturunan-keturunan Nabi yang mengaku sebagai turun Nabi di dunia ini. Nah, kalaulah mereka mengatakan mereka paling sahih, itu faktual. Tidak sesuai dengan fakta, di mana setelah ditelusuri tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat nama mereka. Syarif Abu Jadid yang mereka membonceng silsilahnya pun sama sekali tidak ada di dalam kitab-kitab nasab. Abad ke-4, 5, 6, 7, 8 itu dicatat sebagai keturunan Nabi, tidak ada. Ketika Syarif Abu Jadid tidak dicatat sama sekali sebagai turunan Nabi, kemudian mereka mencangkok silsilah Syarif Abu Jadid ini, maka cangkokan di atas cangkokan yang lemah adalah sangat-sangat lemah. Bukan hanya sangat lemah, ini sampai masno maudhu wa manhul. Jadi ini nasabun manhul. Betul-betul nasab yang diciptakan di abad ke-9 itu. Kemudian di dalam ilmu sejarah, kitab-kitab sejarah yang ada di abad 9 itu mudtarib. Semuanya tidak ada yang teguh menyebutkan silsilah mereka. Tabaqatul Khawas itu diacak-acak isinya itu. Ada interpolasi di mana-mana di sana yang ditahqiq oleh Abdullah Muhammad Al-Habsi. Itu ada penambahan tentang di mana abun jami'un atau jaddun jami' antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Karena selain mereka itu dulu mencangkok daripada keluarga Syarif Abul Jadid, mulanya mereka itu adalah mengatribusikan diri terhadap keluarga Al-Ahdal. Di mana nama-nama seperti Alwi, Ubaid, Isa, Muhammad itu ada di dalam amudun nasab dari keluarga Al-Ahdal. Maka ketika As-Suluk di 732 itu menyebut seorang yang bernama Muhammad bin Sulaiman berhijrah dari Irak ke Hadramaut, kemudian keluarga As-Segaf, ini Abdurrahman Segaf di abad 9, mengatribusikan diri, kakek gua bareng tuh sama kakek lu tuh yang ada di As-Suluk itu. Padahal kakek dia itu sama sekali tidak disebutkan oleh As-Suluk. Jadi ketika Al-Ahdal ini kakeknya yang bernama Muhammad bin Sulaiman ini disebut dalam kitab sejarah, dia berpindah dari kota yang ada di Irak menuju Hadramaut, lalu Abdurrahman As-Segaf ini keluarganya mengatakan, kakek aneh bersama kakek ente datangnya.
Nah, kemudian diciptakanlah bahwa kakek ane dan kakek ente itu adalah bersepupu. Bahkan ada salah satunya yang bersaudara. Kalau bersepupu berarti kakeknya satu. Maka nama-nama itu Alwi, Isa, apa kemudian Ubed, itu semuanya ada. Di silsilah Abdurrahman Segaf ada, di silsilah Al-Ahdal ada. Inilah yang kemudian saya menyimpulkan pada awalnya silsilah mereka itu sama dengan Bani Ahdal. Yaitu Ubed bin Isa bin Alwi. Bukan seperti yang ada sekarang, yaitu dibalik Alwi bin Ubed bin Ahmad bin Isa. Kenapa itu sampai terjadi perubahan silsilah itu? Karena di abad 9 Al-Muqrizi itu sudah meragukan silsilah Al-Ahdal. Jadi silsilah Al-Ahdal ini sudah diragukan dan dinafikan bahwa Aon tidaklah sebagai anak daripada Musa Al-Kadzim. Karena Al-Ahdal ini adalah nasabnya Alwi, apa namanya itu, Ubed bin Isa bin Alwi bin Himam bin Muhammad bin Aon bin Musa Al-Kadzim. Musa Al-Kadzim tidak punya anak namanya Aon. Nah, ini pintar keluarga apa namanya Ba'alwi Abdurrahman Segaf. Dia kemudian mencari-cari. Kita jangan di sini. Jadi tadinya itu dia mengaku sebagai syaritnya itu apa nyantol di Bani Ahdal, nama Alwi, nama Ubed, nama Isanya itu diambil. Tapi kemudian karena ketahuan di sana itu nasabnya itu terbentur oleh kitab-kitab nasab di mana Musa Al-Kadzim tidak punya nama anak bernama Aon, mereka pindah pelan-pelan. Nah, ketika pindah pelan-pelan, di kitab yang sama juga di As-Suluk, menemukan silsilah daripada Syarif Abul Jadid. Ini nih, silsilah ini nih katanya yang kira-kira kita bisa ngambil di sini. Karena di sini tidak ada saudaranya yang ada di Hadramaut. Ketika tidak ada saudaranya, berarti tidak akan ada yang mengetahui. Nah, disitulah kemudian mulai di abad 9 ini, apa namanya itu terjadi dinamika antara keluarga Al-Ahdal dan keluarga Balawi sampai kemudian apa namanya itu terbentuklah dengan sendiri Ali As-Sakron ini menulis secara formal dan secara sudah jaziman, tidak ittirab lagi bahwa nasab mereka bukan lagi dengan Al-Ahdal tetapi nasab mereka sekarang adalah ke Syarif Abul Jadid. Lalu bagaimana caranya supaya apa mereka ini bisa nyangkol bahwa Syarif Abul Jadid punya kakek namanya Jadid, Jadid ini punya adik namanya Alwi. Padahal Alwi ini sama sekali tidak ada dalam kitab As-Suluk. Sama seperti kakek mereka ketika diatribusikan datang bareng bersama kakeknya Al-Ahdal, Muhammad bin Sulaiman. Kemudian kakek mereka ini dikatakan bareng sama hijrahnya dengan kakeknya Al-Ahdal. Padahal kakeknya Balawi ini sama sekali tidak ada di dalam As-Suluk. Jadi semuanya itu saling cangkok-mencangkok. Kemudian di abad 9, karena mereka juga punya apa namanya itu pengikut, ada yang punya muridnya ini memperkuat. Maka pada abad 10 ini mulailah 100 tahun kemudian mulai kuat ini yang namanya apa nasab daripada Ba'lawi kepada Ahmad bin Isa. Ditambah lagi Al-Maslahur Rawi diciptakan. Sebelumnya itu Al-Gurarul Bahaid Daw diciptakan 960 Hijriah oleh Khirid. Kemudian Al-Maslahur Rawi di abad 11 diciptakan pula. Semakin kuat dan dari situlah kemudian banyak ulama yang mengutip dan menukil dari kitab-kitab Balawi. Sehingga seorang Ibnu Hajar mengambil dari kitab Al-Juz'ul Latif dari Abdullah bin Abu Bakar atau Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus. Jadi bukan Ibnu Hajar bertemu dengan apa namanya Abu Bakar Al-Idrus berguru, tapi Ibnu Hajar ada di Mekah bertemu dengan muridnya Abu Bakar Al-Idrus yang membawa kitab Al-Juz'ul Latif di mana di dalamnya ada sanad-sanad thariqah, ada sanad libasul khirqah, ditulis oleh Ibnu Hajar. Karena apa? Ibnu Hajar itu mencatat, karena pada masa lalu seorang ulama itu akan semakin apa namanya kuat otoritas keagamaannya itu apabila banyak mempunyai silsilah-silsilah sahabat, baik dalam ilmu hadis, dalam ilmu tafsir, ilmu fiqh, ilmu tasawuf, ilmu filsafat dan lain sebagainya. Maka ada istilah al-jamma', orang-orang yang mengumpulkan sanad-sanad silsilah. Jadi ada silsilah itu dengan apa namanya itu bil wijadah, ada silsilah bil ijazah. Ini kalau Ibnu Hajar ini hanya bil wijadah. Jadi bil wijadah dari Abu Bakar Al-Idrus karena menemukan kitabnya Al-Juz'ul Latif, ijazahnya itu dari muridnya Abu Bakar Al-Idrus. Jadi ijazahnya itu dari dari murid Abu Bakar Al-Idrus, tapi wijadah menemukan silsilah itu dari kitab. Kemudian menuliskan silsilahnya sebagai murid daripada Abu Bakar Al-Idrus, walaupun dia tidak bertemu dengan Abu Bakar Al-Idrus itu. Jadi bagaimana seorang Ibnu Hajar bisa kemudian meneliti nasabnya apa namanya Abu Bakar Al-Idrus, sementara Ibnu Hajar sama sekali tidak bertemu. Kemudian dengan husnudzon, ya ini husnudzon lagi ini. Dengan husnudzon, Ibnu Hajar kemudian mencatat nama-nama silsilah-silsilah sanad
baik tariqat Qadiriyahnya, itu dicatat oleh Ibnu Hajar. Jadi di dalam kitab Al-Juzul Latif itu di sana bukan hanya ada silsilah tariqahnya Abu Bakar Al-Idrus kepada apa namanya itu Faqih Muqaddam, tetapi juga ada silsilahnya Abu Bakar Al-Idrus kepada Imam Abdul Qadir Al-Jilani, kepada Asyadili, kepada Ar-Rifai dan lain sebagainya. Nah, kemudian Ibnu Hajar mencatat semuanya, baik dari Abdul Qadir Al-Jilani, dari Ar-Rifai, dari Asyadili, termasuk dari Faqih Muqaddam itu. Nah, jadi itu namanya sanad bil wijadah. Sanad karena menemukan sebuah buku, sebuah kitab yang menurut sebagian ulama itu cukup untuk kita menisbatkan diri menjadi penerus daripada sebuah apa namanya itu sanad dari orang yang kita temukan dalam sebuah kitab. Bahkan Imam Syuuti juga membolehkan itu, dan itu biasa di masa lalu. Jadi yang namanya sanad bisa tersambung, bukan hanya saya pernah berguru dan bertemu dengan Kiai Ubaidillah, tetapi ketika saya membaca bukunya Kiai Dr. Ubaidillah, itu saya bisa nyambung sanadnya. Itu namanya bil wijadah. Inilah yang terjadi dengan Ibnu Hajar dan Nasabalawi yang ia catat dalam kitab sahabatnya. Jadi bukan berguru, betul-betul berguru mondok di sana, bukan. Tidak pernah bertemu, tetapi membaca kitab Al-Juzul Latif yang ada sekitar 30-40 halaman itu. Jadi Al-Juzul Latif itu ada sekitar 30 halaman, hari ini dicetak bersama Diwanul Adni. Jadi ada Diwanul Adni, kalau kita cari kitabnya Al-Juzul Latif nggak bakal ketemu. Tapi kalau kita mencarinya di internet Diwanul Adni, nanti ada 400-an halaman, di belakangnya ada Al-Juzul Latif sekitar 40-an halaman. Disitulah kitab karya Abu Bakar Al-Idrus, di mana Ibnu Hajar itu mengambil kitabnya apa namanya Abu Bakar Al-Idrus, dan seluruh apa namanya silsilah sanadnya itu diambil oleh Ibnu Hajar. Itu diperbolehkan di dalam ranah ilmiah apa masa lalu, bahkan sampai sekarang berdasarkan hari ini kita menggunakan apa namanya itu apa yang dikemukakan oleh Imam As-Suyuti, bahwa nasab atau bukan nasab, sanad itu akan menyambung bil wijadah dengan cara kita mengambil dari buku seorang imam. Jadi tidak perlu seperti Balawi yang ketika dia itu ingin mendapatkan ijazah dari Imam Al-Ghazali, kemudian dia harus pura-pura apa namanya jadab, seperti Shihabuddin Ahmad dalam kitab An-Nurus Safir yang pernah dikemukakan dan dikomentari oleh Syekh Abdul Aziz Jazuli, menantu dari ulama besar dari Banten itu, bahwa seorang Shihabuddin Ahmad ketika dia ingin bertemu dengan Imam Al-Ghazali yang ada di abad kelima itu, yang sudah wafat, kemudian dia memanggil Imam Ghazali di abad 10, sehingga Imam Al-Ghazali datang ke kamarnya. Setelah sampai di kamarnya, kemudian Imam Ghazali itu diminta ijazah akan Ihya Ulumuddin dan kitab-kitabnya. Ini haluisme yang luar biasa. Haluisme yang luar biasa. Sedangkan di dalam tasawuf sendiri, yaqzotan kita melihat Nabi Muhammad ini masih debatable. Apalagi sekelas ulama Imam Al-Ghazali yang kita bisa panggil Imam Ghazali itu jasad dan ruhnya, karena yaqzotan itu jasad dan waruhan. Untuk kemudian kita mintai ijazah. Coba lihat dalam kitab Bahlawi An-Nurus Safir, bagaimana di abad 10 itu apa namanya khurafat semacam itu dibangun dalam kitab-kitab Bahlawi. Dan kalau kita umpamanya membaca kitab Bahlawi, baik Al-Burqatul Musiqah, kemudian Al-Juz'ul Latif, kemudian apa namanya itu kitab Ghurarul Baha'id Daw 960 Hijriah, kemudian Al-Masra'ul Rawi, kemudian Al-Manhajus Sawi, Syarhul Ainiyah dan lain sebagainya, itu separuh dari apa yang ada di situ kalau tidak bicara nasab, bicara khurafat. Hanya yang saya baca Abdullah bin Ali Al-Haddad ini yang kitab-kitabnya ini sunyi dari iddia itu. Maka saya kemudian ada suudzon, tidak husnudon kepada kitabnya Abdullah bin Ali Al-Haddad. Jangan-jangan ini Abdullah bin Ali Al-Haddad ini bukan Bahlawi. Kenapa? Karena metodologi dia di dalam mengarang kitab ini begitu indah, tidak sama dengan kitab-kitabnya Bahlawi. Kalau kitab-kitab Bahlawi, pasti ada sisipan-sisipan nasab dan ta'ali alal akharin. Ada mengunggulkan nasabnya itu ada. Sampai di kitab Bughyatul Mustarsidin itu ada nasyummu minhu raihata ta'ali alal ghair. Itu sampai di kitab Bughya, sampai kitab fikih. Tapi ketika kita membaca Risalatul Muawana, An-Nasaikh ad-Diniyah, Ad-Da'watut Tamah, ini rasa kita tidak menemukan itu. Maka saya jadi jangan-jangan ini bukan Bahlawi gitu. Ya. Karena Al-Haddad itu di Yaman itu ada Al-Haddad dari Son'a, ada Al-Haddad Al-Yafi'i, ada Al-Haddad Bahlawi. Apakah Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini adalah betul-betul Al-Haddadnya Bahlawi? Ini kita memerlukan sebuah kajian tersendiri. Karena saya menjadi curiga dengan keindahan daripada kitab Abdullah bin Ali Al-Haddad
mencurigai bahwa dia bukan Ba'lawi. Kenapa? Karena trennya tidak sama dengan kitab-kitab Ba'lawi. Coba lihat kitab Al-Burqatul Musyifa, Dr. Kiai Tamam, Kiai Abu Baidillah Tamam, bahwa Al-Burqa itu halaman 1 sampai halaman sekitar 90 itu masih indah. Tapi mulai halaman 90 mulai dia bicara tentang nasabnya, keunggulan klannya. Kemudian di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin, kita lihat bagaimana keindahan dari awal. Kemudian ketika bicara bab kafa'ah, di situ mulai ada at-ta'ali 'alal akharin. Mulai di situ bicara tentang bahwa klannya itu lebih tinggi dari yang lain dengan tidak bisa seorang bukan dari mereka untuk menikahi mereka. Dan kita bisa juga lihat Al-Masra'ur Rawi tadi yang dibacakan oleh Gus Abdul Aziz Jazuli. Al-Masra'ur Rawi di awal bagus tentang bagaimana kita menjaga nasab Rasulullah, bagaimana kita cara untuk menghormati ahli baitnya Nabi. Kemudian tapi di ujung-ujungnya itu sama saja. Yang diungkapkan adalah bagaimana tentang keagungan-keagungan dari sosok-sosok yang ada di dalam klan Ba'lawi itu. Dan ini pola semacam ini itu lazim di dalam kitab-kitab Ba'lawi yang saya tidak temukan dalam kitab-kitab Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Sehingga saya memiliki kecurigaan tersendiri, jangan-jangan ini Syekh Abdullah bin Alwi Al-Haddad bukan seorang Ba'lawi. Tetapi ini baru asumsi yang memerlukan kajian tersendiri. Dari ini mungkin nanti Gus Aziz Jazuli yang ahli dalam menelusuri kitab-kitab ini untuk dengan clue begini, dengan clue-nya itu Gus Abdul Aziz. Di dalam tradisi literatur Ba'lawi, Abdullah bin Ali Al-Haddad ini adalah seorang yang buta sejak kecil karena dia kena penyakit cacar. Jadi sejak orok dia sudah kena penyakit cacar, kemudian dia buta. Nah, apakah betul seorang yang buta kemudian sejak kecil kemudian dia bisa menulis kitab yang begitu indah, yang begitu banyak? Nah, kan orang yang tidak bisa melihat mempunyai keterbatasan. Dia harus menulis, dia harus ibyadat, dia harus iswadat kitab-kitab itu kan. Dari mulai masih muswaddah, kemudian bagaimana ditabyid sebuah kitab. Kan ini memerlukan sebuah keahlian yang memerlukan sebuah indra untuk membantunya. Apakah orang yang punya keterbatasan tidak bisa melihat itu dapat melakukan hal-hal semacam itu? Itu satu. Yang kita perlu juga untuk meneliti, jangan sampai hal-hal yang telah kemudian diyakini itu ketika ada hal-hal yang janggal kemudian kita biarkan begitu saja. Ini tugas baru ini pada Gus Aziz Jazuli. Ini tantangan dari saya Gus Aziz Jazuli untuk meneliti. Pertama menelitinya begini Gus Aziz, Al-Haddad itu banyak di Yaman, ada Al-Haddad di Sana'a, keluarga Al-Haddad di Sana'a, ada keluarga Al-Haddad Al-Yafi'i dan Al-Haddad Ba'lawi ini yang baru muncul di abad ke-10 Hijriah. Sebelumnya, lihat di dalam kitab-kitab Tabaqat, itu Al-Haddad itu adalah Al-Yafi'i. Ada banyak ulama-ulama dari marga Al-Haddad Al-Yafi'i yang muncul di Yaman pada abad-abad sebelum abad ke-9. Nah, kemudian di Sana'a juga muncul Al-Haddad. Al-Haddad itu artinya tukang pandai besi gitu ya. Nah, kemudian Gus Aziz Jazuli nanti menelusuri Al-Haddad yang ada di abad sebelumnya, kemudian dikonstruksikan hipotesanya di abad 10. Siapa saja yang ada di abad 10 orang yang bernama Abdullah bin Alwi. Kita bukan menuduh, tetapi saya memiliki pola di dalam membaca kitab-kitab Ba'lawi. Ini kitabnya Abdullah bin Al-Haddad, terutama Risalatul Mu'awana An-Nasaikh Ad-Diniyah, Ad-Da'watut Tamah, ini memiliki pola yang berbeda dari kebanyakan Ba'lawi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya ada yang mau respon, monggo. Ya, jadi memang seperti yang disampaikan oleh Al-Mukarram, guru kita semua, Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani, untuk kitab-kitab yang disusun oleh Imam Al-Haddad, misalkan An-Nasaikh Ad-Diniyah, Risalatul Mu'awanah dan seterusnya, itu memang dalam kitab-kitab tersebut tidak menonjolkan kenasaban ya. Nah, hanya saja untuk di beberapa kitab-kitab seperti Majmu' Kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad, begitu juga yang dikutip oleh cucunya yaitu Habib Ahmad bin Hasan Al-Haddad dalam kitabnya Al-Fawaidus Saniyah, itu pun sama mengunggulkan kenasaban beliau. Bahkan ketika membicarakan mengenai thariqah, bahwa thariqah Ba'lawi itu aqwamut turuq as-sufiyah begitu. Thariqah yang paling lurus dari thariqah sufi yang ada. Artinya memang ada perbedaan ya di antara katakanlah silsilah kitabnya Imam Al-Haddad dengan Majmu' Kalam serta beberapa kutipan-kutipan yang disalin
yang dikutip oleh cucunya yaitu Ahmad bin Hasan Al-Haddad, dan itu bisa ditelusuri di dalam Al-Fawaidus Saniyah. Itu satu. Nah, kemudian yang kedua, untuk apa namanya kebiasaan atau tradisi yang biasa dilakukan dan ditulis oleh para penulis-penulis biografi dari Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu biasanya muridnya yang membaca, kemudian gurunya yang menyimak. Nah, setelah itu terkumpullah pengetahuan-pengetahuan di dalam pemikirannya tokoh tersebut, kemudian beliau mengimlakkan atau mendikte yang kemudian kitab tersebut menjadi sebuah kitab seperti An-Nasihatul Diniyah, Risalatul Mu'awanah ataupun yang lain. Nah, untuk kabilah-kabilah seperti Al-Haddad nanti insya Allah nyusul ya.